Pada waktu dulu saya pertama kali kenal dengan Tika Bisono itu dalam satu acara TV, nggak nyangka bisa ketemu lagi di Wimar Show. Dulu saya sangat awal tampil di TV, gemeteran. Sekarang masih gemeteran, tapi saya sekarang pemandu. Jadi banyak waktu yang sudah berlalu. Waktu itu saya sampai nggak berani tanya gitu. Tika Bisono sebagai psikolog, apa memang mempraktekkan? Sebab saya itu sangat fascinated by the world of psychology. Iya, mungkin karena saya selalu dari kecil sampai mahasiswa tuh merasa minder, tapi saya nggak tahu apa saya perlu minder atau tidak. Gitu. Apa itu masalah? No kidding, no kidding. Jadi semua tahu saya tuh minder. Pintar politik tapi tidak pintar bergaul dengan perempuan. Oh iya, ya. oke. Itu politiknya nggak maju, perempuan juga nggak maju. Of course, I did have one very special girl with me, but she is gone gitu ya. Nah, jadi itu tidak mudah ya bergaul. Betul. Waktu itu saya ingin tanya, kalau saya jadi klien pasien bisa enggak gitu. Saya nggak tanya, tapi sekarang saya tanya, prakteknya Tika itu apakah juga bisa dipakai oleh orang-orang yang punya ya perbedaan. Ya kalau sakit kan ke psikiater ya. Tapi ada praktek pribadi. Sangat-sangat ada. Jadi di kantor itu kita juga buka counseling untuk di mana kantornya sekarang promosi ini di mana? Di Blok A Pang 55 situ. Kebetulan dekatnya dari kantor. Kantor gitu. Saya di ITC Fatmawati. Ya sudahlah, jalannya sama. Sama-sama jadi, promosi. Sama-sama promosi. Jadi kalau yang memang udah sakit di psikologi ada Bang Wimar, itu psikolog klinis ya. Oh, iya. Nah, jadi psikiater lain, kalau itu kan dokter ya. Cuman yang saya tanganin itu tentunya yang bukan klinis, yang non klinis gitu. Jadi kalau yang klinis pun saya juga ngirimnya ke teman-teman psikologi klinis gitu. Jadi kayak Mas Wimar yang tadi cerita seperti itu. Oh, psikologi klinis itu tidak mencakup maladjustment ya? Tidak termasuk orang yang kurang... Bisa juga sih, tapi kalau klinis kan memang sudah ada diagnosa penyakitnya. Saya menyimpang sedikit, anak saya aja, walaupun saya nggak sebut namanya, soalnya saya ada 2 anak biar dia nggak tahu siapa yang saya ngomongin. Tapi waktu mereka umur 3-4 tahun, istri saya kan dokter. Yang satu tuh punya kesulitan dalam bicara atau apa. Istri saya langsung bawa ke psikolog. Waktu itu bilang, masa anak kecil dianggap gila? Ya bukan gila psikolognya. Bukan gila memang. Terus psikolognya itu ajak dia main aja seperti di taman kanak-kanak. Terus malah dia cerita ke kita. Itu kira-kira pengalaman Tika juga begitu. Betul. Jadi anak-anak tuh kan emang belum, verbalisasinya belum berkembang ya Mas Wimar. Terus logikanya juga kan masih belum berkembang juga. Jadi tapi emosi kan ada ya. Anak punya emosi gitu ya. Dan dia manusia utuh kan. Manusia utuh kayak layaknya orang dewasa. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang menghambat secara emosional, kan mereka juga perlu ngutarain gitu ya, nggak suka kayak, marah kayak, sebel kayak, kecewa kayak gitu ya. Nah, biasanya kalau verbalnya terhambat, nah ini yang lewat bermain, itu biasanya tersalurkan gitu akhirnya. Betul. Waktu itu juga, sebab itu menarik, tidak ketemu orang selama 20 tahun terus melihat kemana masing-masing kita berkembang. Waktu itu juga, ke-1 saya memang tidak sepercaya diri sekarang. Sekarang sih nothing to lose lah. Kayaknya sekarang overpaid ya. Apa juga ya gak apa-apa. Sekarang gitu. Lebay kayaknya. Lebay. itu penyakit baru saudara-saudara. Iya sekarang lebay. Waktu itu minder itu kan Tika tuh waktu itu juga belum lama jadi Ratu Kecantikan. Putri Remaja Indonesia ya. Putri Remaja ya. Bagaimana aku berhadapan dengan Putri Remaja? Untuk saya bukan melakukan pemandu ya, cuman muncul sama-sama. Nah, ada nggak penjelasan mengapa orang yang dulunya malu-malu, lama-lama kok bisa jadi berani gitu? Jadi pada saat ya kita ngomongin Mas Wimar misalnya zaman dulu contoh gitu. Ini banyak banget yang seperti itu sebenarnya. Oh iya banyak ya? Karena saya nggak bohong, dulu tuh saya pemalu gitu, timid. Betul, jadi itu juga pasti karena pola asuh ya kan. Ya kita nggak bicara pola asuhnya nih Mas Wimar. Jadi pada saat mereka merasa seperti itu, mereka sebenarnya nggak yakin terhadap kompetensinya sendiri gitu loh. Jadi si kompetensi itu ketutup gitu ya, tertutup dengan yang nggak tahu pengalaman dulu
memang yang suka jarang dibully gitu kan. sering dibully Mungkin karena atau- saya gemuk dari dulu, sekarang saya dianggap cute. Kalau dulu dianggap perlu diganggu-ganggu, tasnya diumpetin, dikata-katain. Emang mengalami seperti itu Ya, ya? Oke. Jadi juga bahasa yang nyampe ke Wimar kecil itu bisa jadi bahasa yang selalu rata-rata negatif gitu loh. Karena gemuknya kali ya, tapi yang Sampai positifnya saya jadi begitu nggak seneng ya sekolah, saya lari ke ibu saya minta saya jangan nggak mau sekolah Oke, lagi, oke. mau kerja aja kelas 6 SD itu. kerja apa kelas 6 SD? Jaga pompa bensin. Saya senang sekali itu bisa lihat mobil banyak. Ya, tapi yang enggak lah kelas 6 SD. Jadi itu pasti karena pengalaman yang tidak Betul. menyenangkan dan It's so itu traumatic ya being out in the world. betul. Jadi akhirnya itu menutup kompetensi-kompetensi yang ada. Kebetulan kali orang rumah, ini kali orang rumah juga nggak cukup kuat untuk ngimbangin negatif-negatif yang dari Betul, luar. karena Rumah mereka juga- bilang saya harus berani, saya harus ngelawan. Nggak bilang, saya kemudian baca di buku, untuk saya mengapresiasi segi-segi positif yang saya punya gitu. betul. Jadi seperti ugly duckling padahal he is a swan. Ya. Istirahat dulu, break pada Wimar Show.